Mulai sekarang, Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegebutan Anda. Di video kali ini Mang Robert akan mengupas tuntas film Asih. Buat yang belum nonton Asih pertama silahkan ditonton dulu, link ada di deskripsi. Seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya ya Bran. Oke, tanpa banyak kedongeng keleluihi, maka langsung saja sikat Mang Ben. Film ini berlatar pada tahun 1986, masih melanjutkan film pertamanya. Di film ini Andi dan Ita sudah hidup tenang tanpa gangguan hantu Asih. Pada suatu malam, tiba-tiba Ita bangun dan mendekati jendela. Andi bertanya apakah di luar ada orang. Ita menjawab tidak ada. Maka dari itu Andi mengajak Ita untuk kembali tidur. Ita pun ingin menggendong Amelia sebentar. Di sisi lain ibu yang sedang membaca buku mendengarkan suara seseorang. Tiba-tiba lampu pun mati. Andi sangat terkejut karena anaknya Amelia terlihat sedang digendong oleh hantu Asih. Ibu yang sedang memegang lilin pun melihat hantu Asih sedang menggendong cucunya sambil menyanyikan lagu Indung-indung kepala lindung. Seketika ibu terjatuh dan ibu melihat jika Andi dan Ita sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Asih pun hilang dan menculik cucunya dan film Asih 2 pun dimulai. Film pun beralih kepada seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang sedang berlari-lari seperti sedang dikejar seseorang. Scene pun pindah ke rumah sakit. Terlihat ada seorang dokter yang bernama Sylvia. Seketika semua mata tertuju pada anak perempuan tadi yang kondisinya sangat memprihatinkan dan banyak luka di tubuhnya. Dokter Sylvia seketika ingat kepada kejadian 4 tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu anaknya juga mengalami kecelakaan, tapi sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dokter Sylvia segera mengambil tindakan dan dengan proses yang cukup panjang akhirnya Dokter Sylvia berhasil menyelamatkan nyawa anak perempuan itu. Keesokan harinya anak itu belum siuman juga. Dokter Sylvia bertanya apakah sudah ada kabar dari keluarga anak ini. Suster Rita menjawab gak ada sama sekali informasi dari keluarga anak ini. Gak ada yang nyari juga dan gak ada laporan anak hilang. Ia mendapatkan kabar jika anak ini tinggal sendirian di tengah hutan belantara dan juga gak ada satu orang pun yang tahu siapa orang tua dari anak ini. Di rumah, Sylvia melihat jika suaminya yang bernama Razan sedang membuat komik baru. Diketahui Razan ini merupakan seorang komikus terkenal pada saat itu. Sylvia mengatakan jika sudah 4 tahun anaknya meninggal. Ia merasa sangat kesepian dan kehidupannya begitu terasa hampa. Sylvia pun menceritakan tentang anak perempuan yang berhasil ia selamatkan. Ia sudah pergi ke dinas sosial dan ia tidak menemukan data anak itu ataupun keluarganya. Maka dari itu ia sudah mengurus semua surat untuk mengadopsi anak itu. Rajan pun tidak setuju bagaimana jika anak itu masih punya keluarga dan bagaimana jika nanti ibunya datang dan mencari anak itu. Sylvia menjawab, tidak mungkin, mana ada ibu yang membiarkan anaknya sendiri di tengah hutan belantara. Ia tidak pernah meminta apapun kepada Rajan dan ia sangat memohon agar Rajan mengizinkan untuk mengadopsi anak itu. Dan akhirnya Rajan pun mengizinkan Sylvia. Keesokan harinya Sylvia datang ke ruangan anak itu lagi. Kamu mau gak jadi anak dokter? Tanya Sylvia. Anak itu mengerti perkataan Sylvia, tapi ia tidak bisa berbicara. Setelah itu Sylvia pun memberikan nama kepada anak itu. Ia memberikan nama Anna. Dan tiba-tiba di belakangnya muncul penampakan. Sylvia pun pulang ke rumah dan segera mengenalkan Anna kepada suaminya. Tak lama dari itu perhatian Anna tertarik pada ayunan yang ada di hadapannya. Mereka berdua pun sangat senang karena akhirnya ayunan itu ada yang memainkannya lagi. Tak lama dari itu tetangganya datang dan menyapa mereka. Mereka adalah Alea dan pengasuhnya Ama Ipah. Alia ingin bertemu dengan Anna tapi Anna hanya murung dan masih takut bersosialisasi dengan orang asing anjing biaksora. Maipah pun segera mengajak Alia pulang karena sebentar lagi udah mau maghrib. Saat masuk ke dalam rumah, Anna segera melihat sekeliling dan seisi rumah. Ia merasa asing karena selama 6 tahun ia hanya tinggal sendirian di tengah hutan belantara. Dan ia juga baru memegang alat-alat elektronik. Sylvia segera memandikan Anna. Ia juga memotong rambutnya Anna agar terlihat lebih rapi. Tak lama dari itu, Rajan memanggil jika ada telepon dari pihak rumah sakit untuk Sylvia. Anna yang sendirian di dalam kamar mandi tiba-tiba tertawa. Ia seperti melihat seseorang.
Setelah telepon mati, Sylvia segera balik lagi ke kamar mandi. Ia pun melihat jika lampu kamar mandi kedap-kedip dan ia juga melihat ada seseorang misterius di dalam bathtub bersama Anna. Dan setelah dicek, ia hanya melihat Anna saja. Setelah itu mereka semua terlihat sedang akan makan malam. Anna kebingungan karena ia tidak bisa memakai sendok. Pada saat Anna mengambil sendok yang terjatuh, ia melihat ke arah lemari. Ia pun langsung mengambil piringnya dan makan di dekat lemari. Ia makan sangat lahap menggunakan tangannya dan ia terus tertawa seperti ada orang yang sedang mengajaknya bermain. Mereka berdua pun seketika bingung. Setelah selesai makan, Anna hendak akan tidur. Karena tidak bisa tidur, maka Sylvia akan bercerita tentang Ibu Jari. Sylvia mengatakan jika Ibu Jari adalah ibu dari semua jari yang ada di tangan kita. Dan Ibu Jari yang selalu melindungi anak-anaknya dengan sekuat tenaga. Dan ia juga berjanji akan terus menjaga Anna. Dan ia pun membuat janji Ibu Jari. Keesokan harinya Sylvia bergegas menuju rumah sakit. Dan ia akan pulang sekitar pukul 10 malam. Dan Anna langsung menuju ke arah ayunan. Alea menyapa Sylvia. Dan si emak seketika terkejut karena ia melihat ada hantu asih di depan rumahnya Sylvia. Di rumah, Rajan yang sedang mengangkat telepon tiba-tiba panik karena melihat Anna bermain ayunan dengan sangat kencang. Ia segera menghampiri Anna, tapi nyatanya Anna baik-baik saja. Alea pun mengajak Anna untuk bermain bersama. Alea mengatakan jika ini adalah ayam kesayangannya. Ayamnya bernama Pekok dan Pekok selalu tidur di pangkuannya. Anna pun mengelus-elus Pekok sambil bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Emak bertanya jika Anna tahu lagu itu dari siapa. Tapi Anna hanya diam dan tidak menjawab. Dan emak terkejut lagi karena ia melihat di kaca ada hantu asih di sampingnya Anna. Tak lama dari itu Rajan datang dan akan menjemput Anna pulang. Malam harinya Rajan menyuruh Anna untuk segera makan. Sedangkan ia akan melanjutkan pekerjaannya. Anna pun melihat ke arah samping dan seketika ia tersenyum. Tak lama dari itu, Rajan melihat jika Anna sudah tidak ada di meja makan. Ia segera mencari Anna dan tiba-tiba Sylvia pulang lebih awal. Selang beberapa waktu, Alia pun datang ke rumah Sylvia. Ia mengatakan jika tadi ia melihat Anna mengambil ayamnya si Pekok. Ia juga melihat jika Anna bersama seseorang perempuan seperti Sylvia. Namun Alia segera dibawa pulang oleh si emak karena takut mengganggu Sylvia dan Rajan. Dan ternyata yang mengambil ayamnya Alia itu adalah Asi. Tak lama dari itu akhirnya Anna muncul. Sylvia shock karena ia melihat Anna sudah dalam keadaan kotor. Setelah itu Sylvia mengatakan jika Anna jangan pernah pergi lagi tanpa pamit dulu kepadanya. Dan mereka pun melakukan janji Ibu Jari. Karena masih terasa janggal, Sylvia segera pergi ke rumahnya Alea. Ia pun mengatakan kepada emak jika tidak mungkin Anna mencuri ayamnya Alea. Dan juga ia baru pulang dari rumah sakit. Jadi mungkin Alea salah lihat. Emak menjawab tidak apa-apa, kejadian tadi lupakan saja. Emak pun segera memberikan makanan kepada Sylvia. Siapa tahu ada yang mau makan, ucap Mak Ipah. Sepulangnya Sylvia langsung memberikan piring itu kepada Rajan. Ketika di dapur, Rajan melihat piring itu berisikan ayam mentah yang masih ada bulunya. Rajan pun segera melanjutkan pekerjaannya. Dan tiba-tiba ia mendengarkan suara-suara di dalam kamarnya Anna. Suara itu berasal dari lemari. Dan setelah dicek, ia melihat jika Anna sedang tidur di atas lemari. Rajan sangat heran dan segera memindahkan Anna ke kasur. Dan terlihat di atas lemari itu ada hantu asih. Keesokan harinya, di rumah sakit Suster Rita mendengarkan lagu Indung-Indung Kepala Lindung yang dinyanyikan oleh suster baru yang bekerja di rumah sakit. Dan Suster Rita pun mempelajari lagu itu. Di rumah, Sylvia juga menyanyikan lagu Indung-Indung Kepala Lindung karena ia sering mendengarkan Anna bersenandung lagu itu. Setiap Sylvia bernyanyi, Anna pun selalu bahagia dan tertawa. Sylvia bernyanyi jika hari ini ia akan pulang lebih awal agar bisa bermain dengan Anna. Dan hubungan mereka terlihat lebih akrab. Saat sedang bekerja, Sylvia terus menyanyikan lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Suster Rita yang baru masuk ke ruangan Sylvia segera memberitahu jika dokter Sylvia salah lirik. Yang benar itu, lindung, lindung, kepala lindung, hujan diudik. Nah, diudik, bukan diusik. Sylvia pun berterima kasih. Akhirnya, ia tahu lirik yang sebenarnya. Sylvia bertanya jika Suster Rita tahu lagu itu dari mana. Suster Rita menjawab ia tahu dari Suster Yuni, suster baru pindahan dari rumah sakit jiwa. Setiap bekerja Suster Yuni selalu menyanyikan lagu itu. Sedangkan Sylvia tahu lagu itu dari Anna, karena lagu itu adalah lagu favoritnya. Sin pun beralih kepada Rajan yang sedang bertanya kepada Anna bagaimana cara ia naik ke atas lemari. Padahal kemarin ia memindahkan Anna harus naik ke atas kursi. Dan Rajan menyuruh Anna untuk menggambarkan bagaimana caranya ia bisa sampai ke atas lemari.
Tak lama kemudian Maipah datang ke rumah untuk mengambil piring kemarin. Rajan segera pergi ke dapur dan ia melihat jika ayam mentah kemarin sudah menghilang entah kemana. Sementara itu ternyata Maipah tahu jika ada Asih di rumah ini. Maipah kenal dengan Asih dan ia memanggil-manggil nama Kasih. Tiba-tiba Rajan datang dan mengembalikan piring Maipah. Setelah itu Maipah pamit pulang. Rajan melihat jika Ana ketiduran dan ia mengecek hasil gambaran Ana dan terlihat jika Ana menggambar sosok perempuan di sampingnya. Tiba-tiba pensil bergerak dengan sendirinya dan ia melihat ada hantu Asih di atas atap. Rajan segera membawa Ana masuk ke dalam kamar. Tanpa sadar mereka pun tertidur hingga petang. Pada saat mereka sedang tidur, Asih datang mendekati Ana. Ana pun segera pindah ke pelukannya Asih dan Asih langsung membawa Ana. Sylvia yang baru pulang segera mencari Ana dan Rajan. Dan ia melihat jika Rajan masih tidur di dalam kamar. Sedangkan Ana tidak tahu ada di mana. Mereka berdua segera mencari Ana hingga ke sudut-sudut ruangan. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan Ana di luar rumah. Sylvia sangat marah kepada Rajan karena tidak bisa menjaga Ana. Ia merasa gagal. 4 tahun yang lalu ia juga gagal menjadi dokter karena tidak menyelamatkan anak kandungnya sendiri. Dan kini ia tidak mau gagal lagi untuk menjadi orang tuanya Ana. Rajan berusaha menjelaskan jika ia sudah sekuat tenaga menjaga Ana. Tapi ada hal aneh yang terjadi di rumah ini. Tapi Sylvia tidak mau mendengarkan dan malah menangis. Ana yang melihat Sylvia menangis segera mengusap air matanya. Setelah itu Sylvia pun memandikan Ana dan ia melihat jika keran menyala sendiri dan air berubah menjadi warna merah. Seketika ia pun terpeleset karena lantai yang licin. Sylvia mengatakan jika malam ini ia akan tidur bersama Ana. Dan ketika sedang tidur, Sylvia mendengarkan suara bisikan. "Anak saya." Nah, gitu bisikan teh. Dan ketika berbalik badan, ia melihat ada hantu Asih dekat Ana. Tapi tak lama dari itu, hantu Asih menghilang. Sylvia segera membawa Ana ke dalam kamarnya dan ia mengatakan kepada Rajan jika ia melihat perempuan itu. Rajan tahu dan ia pernah melihat hantu perempuan itu juga. Sylvia takut jika perempuan itu akan mengambil Ana. Rajan berusaha menenangkan Sylvia dan ia mengatakan jika ia tidak akan membiarkan perempuan itu mengambil anak mereka. Keesokan harinya, Suster Rita bertanya, dari mana Suster Yuni tahu lagu Indung-Indung Kepala Lindung? Suster Yuni pun menjawab, jika ia tahu lagu itu dari salah satu pasien rumah sakit jiwa yang sering menyanyikan lagu itu. Dan lirik lagu itu juga dituliskan di buku catatannya. Pasien tersebut adalah nenek-nenek dan keluarganya tidak tahu ada di mana. Katanya 6 tahun yang lalu, cucu nenek-nenek itu diculik oleh hantu perempuan. Anak dan menantunya pun mati secara mengenaskan. Maka dari itu si nenek menjadi gila. Suster Rita segera ke rumah Sylvia dan ia ingin memberitahu suatu hal tentang Ana. Ia menjelaskan jika neneknya Ana sekarang dirawat di RSJ karena tidak waras. Ia menjadi tidak waras karena anak dan menantunya meninggal secara misterius dan juga cucunya diculik oleh hantu perempuan yang bernama Asih. Sesampainya di rumah sakit jiwa, mereka pun bertemu dengan neneknya Ana. Si nenek pun ketakutan karena melihat hantu Asih. Ia segera membenturkan kepalanya sendiri ke tembok dan ia mengatakan jika Rajan dan Sylvia akan mati. Mereka pun pulang dan selama perjalanan menuju rumah mereka diganggu hantu Asih. Namun mereka mengabaikannya dan terus maju meneruskan perjalanannya. Sesampainya di rumah, Sylvia mengatakan jika Ana jangan kemana-mana dan ia akan selalu ada untuk menjaga Ana. Dan tiba-tiba hantu Asih datang dan mulai menarik Ana. Tapi untungnya Sylvia berhasil menarik Ana juga. Mereka berdua pun saling berteriak, "Anak saya!" dan berusaha untuk mendapatkan Ana. Tapi sayangnya Sylvia lengah karena Asih memegang kepalanya. Sehingga Ana pun hilang diculik oleh Asih. Mereka pun meminta bantuan warga kampung untuk mencari Ana. Dari desa satu ke desa lainnya. Hingga masuk ke dalam hutan, mencari kemana-mana. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Mereka tidak berhasil menemukan Ana. Malam harinya Maipah datang lagi ke rumah Sylvia. Maipah mengatakan jika sekarang Ana sedang bersama Asih. Mereka bertanya, Asih itu siapa? Maipah mulai menjelaskan. 9 tahun yang lalu, perempuan malang itu ditemukan di persimpangan. Perempuan yang datang ke kota untuk merubah nasibnya dan menjadi kebanggaan keluarganya. Oma Patimah tetangganya menemukan perempuan itu. Oma Patimah memperkenalkan Kasih kepada Maipah dan Maipah memberikan Kasih pekerjaan menjadi seorang pengasuh. Kasih sangat suka sekali kepada anak kecil. Bahkan anak-anak yang ada di sekitar rumah juga sering bermain dengan Kasih. Kasih sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Kasih mengatakan jika Maipah telah menjadi pengobat rindu kepada orang tuanya di kampung. Dan ketika lelaki itu datang, semua mimpi hilang begitu saja. Asih pun hamil dan lelaki itu tidak mau bertanggung jawab. Maipah selalu memberikan semangat kepada Asih dan selalu menyuruh Asih untuk ikhlas.
Kasih selalu tertidur ketika ia bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Tak ada lagi yang menerimanya. Asih pun memilih untuk mengakhiri anaknya dan juga dirinya. Emak bertanya jika Asih mau apa. Emak menyuruh agar Asih berhenti membuat kekacauan ini. Tiba-tiba Asih muncul tepat di sampingnya, dan kuku-kuku Asih yang panjang pun dimasukkan ke dalam mulut Mak Ipah, hingga Mak Ipah tak sadarkan diri. Mereka berdua melihat jika Ana sedang bermain domikado bersama Asih. Dan setelah Mak Ipah sadar, mereka semua mendengarkan suara di dalam lemari Ana. Dan akhirnya mereka pun menemukan Ana di dalam lemari. Mereka segera membawa Ana untuk duduk di kursi. Tak lama dari itu hantu Asih muncul lagi dari dalam tembok. Asih berteriak sehingga tubuh Rajan dan Mak Ipah terbanting keluar, dan seketika pintu terkunci dan tak bisa dibuka lagi. Perhatian Ana pun teralihkan kepada Asih yang bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Sylvia pun tidak mau kalah dan langsung bersenandung juga. Asih yang kesal kepada Sylvia karena nyanyinya sangat merdu segera berteriak sehingga Sylvia terjatuh. Sylvia tidak memikirkan rasa sakitnya. Ia terus bersenandung dan akhirnya mulutnya dibekap oleh tangan Asih dan tubuhnya didorong. Kepala Sylvia pun dijambak dan kepalanya juga dibenturkan ke tembok. Akhirnya Rajan berhasil mendobrak pintu dan segera mendorong Sylvia. Sylvia melihat jika Ana sudah bersama dengan Asih. Sylvia segera memujuk Ana dan ia mengatakan jika Ana harus janji jika ia akan selalu bersamanya. Dan ia mengajak Ana untuk janji ibu jari. Ana berhasil terbujuk dan segera menuju Sylvia. Asih semakin geram kepada Sylvia. Ia pun menjambak rambut Sylvia lagi dan mengkakukan tubuhnya Rajan. Kemudian leher Sylvia pun dicekik hingga kakinya tidak menapak di tanah. Ana yang melihat itu seketika menjadi simpati. Ia ingat dengan semua kebaikan yang telah Sylvia lakukan kepadanya, sehingga Ana menyuruh agar Asih tidak melakukan itu kepada Sylvia. Asih pun sedih karena Ana lebih memilih Sylvia daripada dirinya. Mak Ipah segera memeluk Kasih. Ia segera mengusap rambutnya dan mengatakan jika Kasih harus ikhlas dan jangan seperti ini. Dan tak lama dari itu Asih pun menghilang. Kini setelah semua kejadian ini terjadi, Mak Ipah memilih untuk berhenti bekerja menjadi pengasuhnya Lea. Dan ia memilih untuk pulang ke rumahnya lagi. Ia pun akan diantarkan oleh tetangganya yaitu Oma Fatimah. Dan Oma Fatimah mengenalkan cucunya yang bernama Risa. Nah udah, dan film pun tamat. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Aduh, sangat-sangat menyeramkan. Dan mungkin itu saja yang bisa Mang Robet sampaikan. Karena Mang Robet sekarang, aduh ada jadwal ngusep biasa ya ini teh. Oke Brad ya, gitu saja. Sampai ketemu di video-video seru lainnya.